Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rael Salsabila Budiah dan rekan saya. Halo, aku Keiza Sabila Alpiana. Oke, selamat datang di podcast kami yaitu Cahaya Iman. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah. Untuk podcast kali ini, kita akan membahas tentang bahaya candu judi online. Betul sekali nih. Dan hari ini kita sudah kedatangan 3 narasumber. Untuk para narasumber, boleh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, nama aku Nazomah Davikia. Di sini aku sebagai narasumber dari podcast Cahaya Iman. Halo semuanya, jadi namaku Amelia Vega Putri. Aku juga seorang narasumber di sini di podcast Cahaya Iman. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nia Verina dari narasumber dari Cahaya Iman. Oke, baik. Kita mulai saja ya. Sekarang ini sedang marak sekali judi online di kalangan anak muda hingga orang tua. Nah, untuk pertanyaannya, apa hukum judi online dalam Islam? Boleh dijelaskan? Silakan. Waduh, temanya bagus ya yang diangkat tentang judi online. Karena benar, tadi sekarang lagi marak-maraknya banget judi online. Tapi kalau ngomongin dalam Islam, itu judi atau bisa disebut juga maisir, secara umum itu tentu saja dilarang ya dalam Islam. Karena judi tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan yang dapat merusak moral dan juga kesejahteraan individu, juga masyarakat. Nah, ini tuh mencakup judi online juga, yang sama halnya dengan judi konvensional, tetap aja dianggap haram ya. Dan di dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90, Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Oke, bisa dipahami ya bahwa bahaya judi online itu bisa merusak moral dan juga kesejahteraan bagi suatu individu juga masyarakat. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih cara Islam memandang keuntungan yang didapat dari hasil judi online? Nah, untuk pandangan Islam terhadap keuntungannya yang dapat dari judi online itu dianggap haram hukumnya karena judi online itu melibatkan unsur yang tidak pasti dan mengambil hak orang lain secara tidak sah dan bertentangan juga dengan prinsip keadilan dalam Islam. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, bahwa keuntungan yang didapatkan dari hasil judi online itu hukumnya haram dan juga bisa bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa dampak yang ditimbulkan dari judi online terhadap keimanan seorang muslim? Untuk dampaknya sendiri itu judi online terhadap keimanan seseorang ya, itu bisa melemahkan iman seseorang muslim tersebut karena dapat membawa seseorang jauh dari nilai-nilai moral serta spiritual Islam. Selain itu juga dapat menumbuhkan sikap ketergantungan, kecanduan, dan kecemasan finansial yang bisa merusak hubungan dengan Allah dan juga sesama manusia. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 91, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Jadi, dampak judi online ini sangat berbahaya sekali ya bagi kita seorang muslim. Bisa menumbuhkan rasa ketergantungan, kecanduan, serta bisa merusak hubungan seorang muslim dengan Allah. Nah, baik untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah ada cara untuk meningkatkan kesadaran bagi kita seorang muslim tentang bahayanya judi online? Tentu ada dong caranya. Caranya itu kita bisa meningkatkan kesadaran sebagai seorang muslim terhadap judi online, yaitu dengan meningkatkan edukasi. Misalnya nih, kayak datang ke khutbah di masjid, datang seminar, atau kampanye sosial yang menekankan dampak negatif dan bahaya terhadap judi online. Selain itu juga sangat penting loh kita tuh untuk melibatkan keluarga dan komunitas untuk memberikan
dukungan kepada kita atau mereka yang terlibat dalam perjudian tersebut. Gitu. Nah, jadi begitu ya teman-teman, bagaimana cara agar meningkatkan kesadaran kita sebagai seorang muslim tentang bahayanya judi online. Oke, kita sudah sampai nih di pertanyaan yang terakhir teman-teman. Untuk pertanyaannya yaitu, langkah apa yang bisa diambil untuk menghindari judi online, terutama untuk umat muslim? Silahkan untuk dijelaskan. Kalau untuk langkah-langkahnya sendiri, itu sebagai langkah pertama ya, kita tuh bisa meningkatkan kesadaran dari diri sendiri nih tentang akibat buruknya dari judi online tersebut. Terus kita menjaga diri dengan memperbanyak ibadah, terus memperkuat iman, kayak doa, zikir, terus menghindari lingkungan atau aplikasi yang memfasilitasi judi online tersebut. Selain itu, jika seseorang terjebak, penting untuk mencari dukungan dari keluarga, teman, atau konselor agama yang dapat membantu keluar dari kebiasaan tersebut. Gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman, untuk langkah-langkahnya, kita bisa memperbanyak zikir, serta doa kepada Allah, dan jika kalian terjebak, segeralah untuk mencari dukungan keluarga, teman, atau datang kepada konselor agama. Wah, tidak terasa ya, kita sudah di penghujung acara. Obrolan kali ini sangat bermanfaat sekali dan menambah wawasan kita. Benar banget nih, semoga pembahasan tentang bahayanya judi online ini bisa bermanfaat bagi penonton sekalian ya. Baiklah, kira-kira apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada para penonton sekalian tentang bahayanya candu judi online? Karena sekarang ini banyak sekali anak remaja hingga orang tua yang kecanduan judi online. Silahkan. Dan nih teman-teman, ingat ya bahwa judi online itu adalah salah satu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sehingga dampak pada keimanan, merusak harta, dan kehidupan kita sebagai seorang muslim. Aku juga mau nambahin nih pesan-pesannya untuk teman-temanku sekalian. Kita ayolah merenungkan betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua panduan hidup dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena judi online itu bisa merusak akhlak serta iman kita loh. Nah, benar banget nih yang udah disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Jadi, mari kita gantikan waktu yang terbuang dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah dan menuntut ilmu. Terus, bekerjalah dengan cara yang halal ya, karena rezeki yang halal meskipun sedikit, lebih berkah dibandingkan harta yang diperoleh dengan cara yang haram loh. Benar banget nih, rezeki yang halal meskipun sedikit lebih berkah daripada harta yang banyak tapi diperoleh secara haram. Baik, semoga pesan-pesan yang disampaikan ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Baiklah, terima kasih kepada narasumber kita yang telah hadir pada podcast kali ini. Podcast hari ini Kami tutup. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga.